Kasih. Jadi pertama itu memang kita harus memahami bahwa industri keuangan, perbankan ini kan merupakan industri yang merupakan kepentingan publik gitu ya. Penggunanya banyak dan juga memang ini 24/7 nih disampaikan Pak YB ya, 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu. Sehingga memang nih masalah data center perlu dikedepankan gitu ya. Dan kalau kita lihat memang secara sistem harusnya itu kan minimal memiliki 2 data center. Yang pertama itu data center utama, kemudian data center yang kita sebut data recovery center gitu ya, bila mana terjadi bencana, apalagi Indonesia ini kan ring of fire, di mana kita banyak gunung berapi, ada lempengan-lempengan yang menimbulkan gempa, tsunami, banjir, segala macam. Sehingga memang kalau bisa antara yang utama ini dengan untuk recovery-nya itu mungkin beda kota atau mungkin beda pulau gitu ya. Sehingga kalau kita lihat tadi disampaikan Pak YB misalnya BNI memiliki 3, ya memang ini sangat bagus gitu ya. Karena betapapun juga harus ada yang main pun juga harus ada backup gitu ya. Sehingga kalau misalnya terjadi sesuatu, ya tentunya ini betapapun juga reputasi dari perusahaan, apalagi mungkin dalam hal ini mungkin BNI gitu ya, ini kan dipertaruhkan nih kalau misalnya mungkin harus blackout mungkin beberapa jam aja juga, selain nama baiknya dipertaruhkan juga mungkin juga kepercayaan konsumen dan juga ini menimbulkan kerugian gitu ya, karena mungkin ada transaksi yang harusnya dilayani tapi kemudian terkendala karena masalah data center gitu loh. Baik, Pak Heru, tapi kalau terkait dengan fasilitas data center yang dibangun pribadi oleh perbankan, ini kalau Anda lihat memang lebih aman begitu ya dibandingkan dengan menggunakan jasa provider? Ada kelebihan dan kekurangan ketika kita memiliki data center pribadi dan juga mungkin menggunakan cloud gitu ya, atau mungkin pihak ketiga. Karena betapapun kalau misalnya kita menggunakan pribadi, artinya kan kita harus menyediakan sumber daya manusia nih, yang yang akan juga bekerja 24/7 gitu ya. Kemudian juga mengerti tentang perkembangan teknologi dari pusat data, software, keamanan segala macam, apalagi keamanan sangat riskan ya. Dan selain itu juga tapi juga ada mungkin kekurangannya gitu ya, mungkin bisa jadi dianggap tidak efisien karena harus membangun dengan biaya besar, ada pemeliharaan segala macam yang cost-nya mungkin bisa jadi lebih efisien jika di pihak ketiga kan secara bersama-sama di data center yang bisa digunakan secara publik gitu ya. Tapi di sisi lain juga data center yang digunakan bersama itu juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Tadi kalau misalnya mungkin dalam hal ketika kita ada masalah gitu ya. Jadi kalau pribadi ini mungkin bisa cepat, tapi ketika kita bergantung pada orang lain, nah ini kan harus kita percaya gitu ya, bagaimana SLA mereka, service level agreement-nya seberapa besar, berapa lama dalam seminggu dia down segala macam, itu kan harus menjadi pertimbangan gitu ya. Walaupun mungkin kalau kita lihat kan memang bagi perusahaan-perusahaan yang belum besar mungkin kalau menggunakan cloud gitu, atau data center yang bersama-sama colocation itu menjadi lebih murah karena yang tadinya capex menjadi opex gitu ya, bisa dibagi mungkin biayanya tiap tahun atau tiap 2 tahun, dan sekarang kan juga ada pay as you grow gitu ya. Jadi kalau misalnya sekarang kita hanya butuh mungkin kapasitasnya kecil, ya kita bisa sewa kapasitas kecil. Tapi ketika mungkin bisnis kita makin tumbuh, kita bisa menyewa dengan kapasitas yang lebih besar. Hal ini yang tidak bisa dilakukan jika kita memiliki data center perseroan atau pribadi gitu ya. Baik, Pak Heri, kalau melihat kebutuhan perbankan di dalam negeri ini yang juga sudah butuh 24 jam untuk 7 hari dalam seminggu begitu ya. Apakah kita sudah membutuhkan data center yang dikelola oleh publik begitu? Dan seperti apa industri kita harus bisa menyediakan data center ini agar bisa juga lebih membuat perbankan lebih efisien? Jadi betapapun juga memang tadi ada keuntungan data center yang bisa dipakai publik, tapi memang ada catatannya tadi, masalah service level agreement-nya seperti apa, kemudian juga misalnya kalau ada masalah juga seperti apa, termasuk juga masalah keamanan nih. Ini kan kalau kita lihat dalam beberapa waktu belakangan ini kan juga masalah peretasan data, pengambilan data, kebocoran data ini kan juga menjadi concern juga ya. Jadi mungkin seberapa aman data center tersebut ini kan juga menjadi hal yang menjadi pertimbangan dari mungkin teman-teman di industri keuangan, perbankan, atau yang memberikan layanan publik gitu ya. Apalagi sekarang juga begitu banyak aplikasi yang juga ya, mereka juga jangan sampai misalnya kemarin ada peristiwa kebakaran, kemudian ada marketplace. Oh, itu kan transaksinya berapa yang hilang ketika mungkin mereka dalam sehari atau 2 hari harus shutdown gitu ya. Jadi memang
di Indonesia ini kebetulan sekarang ini perkembangan data center cukup meningkat ya. Bahkan tidak hanya skala kecil, bahkan sekarang juga hyperscale sudah mulai ada, tingkat keamanannya juga makin baik gitu ya. Bahkan pemain dunia ini masuk ke Indonesia kan. Ada Amazon, kemudian mau Microsoft, kemudian juga Alibaba segala macam gitu ya. Sehingga mungkin ini juga persaingan makin ketat dan kita harapkan juga kompetisi ini membuat layanannya makin baik, tarif juga makin bersaing dan tentunya keamanannya juga makin menjadi perhatian gitu ya.